Kubu Prabowo Gibran kini sudah mulai menyusun kabinet pada bidang ekonomi meski penghitungan suara belum selesai. Dalam penyusunan tersebut, mereka melibatkan Presiden Jokowi. Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Drajat Wibowo mengatakan bahwa secara kasar saat ini Jokowi adalah pemimpin koalisi. Hal itu disampaikan oleh Drajat Wibowo pada Kamis, tanggal 22 Februari tahun 2024. Ia mengatakan bahwa yang berwenang menyusun kabinet adalah Jokowi karena sang presiden dianggap transisi. Oleh sebab itu, pihaknya menyebut Jokowi sebagai pemimpin koalisi. Baru kemudian Prabowo Gibran lalu para pemimpin ketua umum partai. Lebih lanjut, Drajat mengungkap alasan mengapa mereka sudah menyusun anggota sektor perekonomian. Hal itu karena situasi pada masa mendatang diprediksi akan mengalami masa yang cukup menantang di dalam dan luar negeri. Dalam merancang anggota kabinet sektor perekonomian, mereka bakal mengutamakan prinsip merit. Sementara itu, Drajat mengungkap alasan keterlibatan Presiden Jokowi dalam merancang anggota kabinet di bidang ekonomi. Hal itu lantaran pemerintahan mendatang dianggap memerlukan sosok dengan kompetensi dan kemampuan berpikir strategis dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Selain itu, proses merancang anggota kabinet sektor perekonomian akan mengutamakan aspek kompetensi, kapabilitas, kapasitas, integritas, sampai prestasi dan rekam jejak. Perbedaan sikap terlihat antara Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dengan Nasdem yang menjadi salah satu partai pengusungnya. Saat Anies sesumbar bahwa Koalisi Perubahan mendukung hak angket, Nasdem justru menekankan bahwa ketua umumnya perlu memberikan arahan apapun, terutama soal hak angket untuk mengusut kecurangan pemilu 2024. Dilansir dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syaroni di Nasdem Tower Jakarta Pusat pada Kamis 22 Februari. Menurut Ahmad Syaroni, penggunaan hak angket di DPR tidak ditentukan oleh Capres Anies Baswedan, namun akan ditentukan oleh ketua umum partai masing-masing yang bisa memberikan tugas kepada kadernya di DPR. Meski demikian, Syaroni menekankan bahwa Surya Paloh belum memberikan arahan soal hak angket hingga saat ini. Syaroni menilai sikap Anies yang meminta agar partai pengusungnya mendukung bergulirnya hak angket sebagai bentuk pemikiran saja. Sebab Anies diduga masih meragukan hasil pemilu dan merasa harus diselesaikan lewat mekanisme yang ada. Informasi pertama datang dari Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, PKB, dan PKS, pengusung Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang siap mendukung PDIP selaku pengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk menggulirkan hak angket tentang dugaan kecurangan pemilu 2024 di DPR RI. Namun ketiga partai akan mengajukan syarat kepada PDIP guna mendukung hak angket terrealisasi. Hal ini dilakukan agar komitmen antara parpol yang mendukung hak angket tersebut. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, ketika ditemui di Nasdem Tower Jakarta Pusat pada Kamis 22 Februari 2024, mengatakan bahwa syarat ini nantinya akan ditandatangani bersama. Turut hadir dalam konferensi pers, Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Absyi dan Sekjen PKS Hasanuddin Wahid. Menurut Hermawi, syarat tersebut diajukan agar tidak ada pihak yang saling meninggalkan alias berkhianat. Tiga parpol Koalisi Perubahan menyatakan siap untuk bergabung dengan PDIP menggulirkan hak angket kecurangan Pilpres 2024. Ketiga sekjen tersebut telah menggelar rapat di Nasdem Tower Jakarta pada Kamis sore. Hermawi Taslim mengatakan dalam pertemuan ini salah satu yang dibicarakan adalah kemungkinan penggunaan hak angket di DPR yang diinisiasi oleh Capres Ganjar Pranowo. Hak angket tersebut bertujuan untuk mengusut kecurangan Pilpres 2024. Namun demikian, mereka juga akan menunggu langkah nyata dari PDIP untuk menggulirkan hak angket tersebut. Nasdem, PKS, dan PKB juga telah menyiapkan data-data dan hal-hal kecil lainnya. Sebelumnya, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mendorong partai pengusungnya untuk menggulirkan hak angket atas dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR RI.
Tiga sekretaris jenderal dari partai politik pengusung Anies Muhaimin bertemu di Nasdem Tower pada Kamis 22 Februari sore hari ini. Adapun tiga partai itu yakni dari Partai Kebangkitan Bangsa, Nasdem, dan PKS. Berdasarkan pantauan Kompas.com, terlihat Sekjen Nasdem Hermawi Taslim terlebih dahulu muncul di lobi Nasdem Tower sekira pukul 17:20 waktu Indonesia Barat. Hermawi Taslim menunggu kedatangan Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid atau Cak Udin. Tidak berselang lama, Cak Udin tiba di Nasdem Tower menggunakan jaket berwarna hijau dan kemeja coklat. Kemudian Sekjen DPP PKS Abu Bakar Al-Habsyi tiba sekira pukul 17:47 waktu Indonesia Barat. Hermawi Taslim terlihat menyambut Abu Bakar dengan menyanjung perolehan suara PKS di DKI Jakarta. Sebelumnya, Hermawi menyebut pertemuan para sekjen Koalisi Perubahan ini adalah rapat rutin parpol pengusung Anies Muhaimin. Ia menjelaskan akan ada beragam isu yang dibahas, namun secara umum akan ada evaluasi menyeluruh terkait Pilpres 2024 dari tiga sekjen parpol Koalisi Perubahan. Belum diketahui pasti apakah pertemuan tiga sekjen tersebut juga membahas soal rencana hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR RI. Partai politik atau pihak yang kalah di pemilihan presiden disebut tidak dapat menggunakan hak angket DPR untuk menyelidiki kecurangan pemilu 2024. Demikian disampaikan oleh Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra pada Kamis 22 Februari. Pakar hukum tata negara itu menyebut pihak yang kalah di Pilpres seharusnya mencari penyelesaian ke Mahkamah Konstitusi bukan dengan menggunakan hak angket DPR. Dia menegaskan bahwa pihak yang kalah tidak dapat menggunakan hak angket DPR untuk menyelidiki kecurangan pemilu 2024. Yusril lantas menjelaskan pasal 24C UUD NRI 1945, di mana salah satu kewenangan MK yakni mengadili perselisihan hasil pemilu, dalam hal ini Pilpres pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final dan mengikat. Menurut dia, para perumus amandemen UUD NRI 1945 ini telah memikirkan bagaimana cara yang paling singkat dan efektif untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu yakni melalui MK. Hal ini kata dia dimaksudkan agar perselisihan itu segera berakhir dan diselesaikan melalui badan peradilan sehingga tidak menimbulkan kekosongan kekuasaan jika pelantikan presiden baru tertunda karena perselisihan yang terus berlanjut. Yusril mengatakan putusan MK dalam mengadili sengketa Pilpres 2024 akan menciptakan kepastian hukum. Sementara itu penggunaan hak angket DPR akan membawa negara ini ke dalam ketidakpastian yang berpotensi berujung menimbulkan chaos. Lebih lanjut, Yusril menyinggung soal pemakzulan Jokowi. Menurutnya hal itu akan membawa negara Indonesia ke dalam jurang kehancuran. Pasalnya proses ini akan berlangsung berbulan-bulan lamanya hingga melampaui berakhirnya masa jabatan Jokowi. Hal ini memungkinkan negara mengalami vakum kekuasaan yang membahayakan.